Hamzah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau aku share screen banner itu ya, kan ada lagu itu. Ya, Nah, nanti begitu lagu tak puter, peserta kan tak masukin. Begitu oke. lagu selesai, antum langsung buka ya, Oh, oke, siap, siap. menyapa peserta. Sini mau di Evanes berburung ya, Pak Admit ya. Sampun, sampun. Sudah masuk, Ustadz Evan. Cek suara sudah ya. Nah, aman, Tat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, kemudian nikmat nikmat iman dan juga Islam sehingga kita bisa berkumpul uh, dalam forum yang insya Allah penuh berkah pada malam hari ini.
Di pertemuan kedua, bincang buku Muhammad Sang Guru, meneladani 40 metode pendidikan Nabi, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang akan dibersamai oleh Ustadz Evan Setiawan Parusa. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keturunannya, kepada tabi'ut tabi'in, kepada umatnya, yang insya Allah sampai hari kiamat nanti kita juga akan mendapatkan syafaatnya seperti itu. Kemudian bincang buku ini juga diselenggarakan oleh Jogja Family Center, kemudian PPM Nur Baitur Rahman, Ngaji Bareng, Edutesia, Eklon, Kitamart, Rumah Mesin, Zikron Studio, dan Wonderful Umroh. Seperti itu. Oke, kemudian sebelum kita mulai, Bapak Ibu hadirin sekalian, alangkah lebih baik kita mulai dengan membaca tasmiyah bersama-sama untuk menambah keberkahan kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita juga ada kabar bahagia, Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah di Jumat tanggal 24 Oktober lalu, 2 hari yang lalu berarti ya, telah lahir putra kedua dari Ustadz Evan Setiawan Parusa. Mohon doanya dari Bapak Ibu hadirin sekalian agar menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi umat. Seperti itu. Di sini juga sudah bersama kita, Ustadz Evan Setiawan Parusa, yang akan membersamai di episode kedua atau di pertemuan kedua pada malam hari ini untuk membahas buku Muhammad Sang Guru. Kepada Ustadz Evan Setiawan Parusa, kami persilahkan. Baik, jazakumullah khairan. Kami jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita nikmat yang sangat banyak, kesyukuran, sehingga kita semua bisa melaksanakan perintah beliau, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridhonya. Salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku pemimpin kita, teladan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan nikmat Islam seperti sekarang ini. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian? Semoga dimanapun kita semua berada senantiasa dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apa. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, di antara akhlak suatu ukhuwah atau seorang muslim adalah berdoa, mendoakan, dan minta doa. Saya mendoakan Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apa, senantiasa mendapatkan rezeki dan berkah dimanapun berada. Dan saya juga minta doa, tadi telah disampaikan, atas lahirnya putra saya yang kedua di hari Jumat yang lalu. Semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi bangsa dan juga bagi umat. Jazakumullah khairan atas doa-doanya, semoga bisa mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Baik Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian, izin menyampaikan berkaitan dengan kelanjutan dari bincang buku, bincang kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim atau Muhammad Sang Guru yang disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Baik, di pertemuan yang lalu kita belajar bahwa kita mengenal Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah selaku mu'alif dari kitab ini, bahwa beliau adalah seorang
alumni dari Al-Azhar Kairo, dan beliau juga dosen di bidang pendidikan dan juga syariah. Dan kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim sendiri merupakan kumpulan dari hadis-hadis dan dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan di mana Rasulullah SAW merupakan yang memiliki peran penting dalam pendidikan. Rasulullah memiliki peran selain juga pemimpin umat, beliau pemimpin perang juga, tetapi juga beliau seorang ayah sekaligus seorang pendidik. Hadisnya ada di dalam, kita kemarin belajar dua hadis, hadis 01 yaitu ketika Rasulullah SAW menemui dua halaqah di dalam masjid. Kemudian yang hadis kedua berkaitan dengan ketika Abu Bakar dan Umar masuk dan ke kamarnya Rasulullah SAW dan mendapati istri beliau sedang berkumpul di sana. Di situ ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Innama bu'istu mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya aku ini diutus sebagai seorang pendidik yang memudahkan. Kemarin kita juga belajar bahwa keberhasilan Rasulullah dalam mendidik ini mampu membangkitkan peradaban umat Islam, peradaban bangsa Arab. Memuliakan bangsa yang sebelumnya jahiliyah, tidak dianggap dan tidak diperhatikan oleh peradaban besar dimanapun, menjadi suatu peradaban yang sangat diperhitungkan. Karenanya ruh seorang pendidik lebih penting daripada pendidik itu sendiri. Ada satu ibarah yang kita pelajari kemarin, yaitu al-madah muhimmah walakin at-tariqah ahammu minal madah. Materi itu penting, tetapi metode lebih penting daripada materi. Wal mudaris ahammu minat tariqah, dan juga pengajar lebih penting daripada metode. Dan terakhir, ruhul mudaris ahammu min mudaris nafsahu. Dan juga ruh atau jiwa seorang pendidik lebih penting daripada pendidik itu sendiri. Kemudian telah kita sampaikan juga pentingnya kerjasama tripusat pendidikan, yaitu guru, keluarga, masyarakat, atau sekolah, keluarga, masyarakat. Baik, kita memasuki pertemuan kedua di pembahasan dari kitab ini. Semoga kita semua istiqomah dan juga bisa menyelesaikan pembelajaran, mendapatkan banyak ilmu dari kitab ini. Pertemuan kedua kita akan membahas dalil bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pendidik, lanjutan dari yang kemarin. Masih tersisa satu hadis lagi. Berikut hadisnya. Hadisnya dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala baina ana usolli ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id'atasa rajulun minal qaum. Suatu ketika sholat tersebut ada di antara jamaah yang sedang bersin. Fakultu, maka aku berkata, yarhamukallah. Kan biasa ya kalau kita tidak sedang sholat, kalau ada yang bersin, kita ucapkan yarhamukallah. Nah, ini seorang sahabat ketika sholat berjamaah, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam di situ, ada jamaah yang bersin, diucapkan yarhamukallah. Faromani al-qaum bi'absorihim. Kemudian orang-orang di sekitarku itu tiba-tiba menoleh ke arahku atau memandang ke arahku. Ini sholatnya jadi kacau ya sholatnya. Kemudian wasuklah umiyah, masya'nukum tanduruna ilayya. Waduh, betapa kacaunya ini. Kemudian apa yang saya lakukan sehingga kalian pada melihat ke saya gitu ya. Faja'alu yadribuna bi'aidihim. Kemudian mereka memukulkan tangannya ala afkhadihim, ke pahanya, menepuk-nepuk pahanya. Jadi sebenarnya itu isyarat ya, isyarat agar Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini segera diam, karena ini lagi sholat. Kenapa mengucapkan yarhamukallah? Setelah mengucap yarhamukallah malah mengatakan wasukwa umiyah, atau celakalah aku. Kenapa kalian pada menatapku? Jadi tidak fokus untuk sholat dan malah ngobrol gitu ya. Falamma ra'aituhum yusammitunani, ketika saya sudah tahu kalau mereka itu berusaha untuk agar aku diam,
lakini sakatu, maka aku diam. Falamma sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah selesai sholat itu, kemudian Muawiyah mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu dan beliau bersumpah seperti ini. Fabi abi huwa wa ummi, demi ayah dan ibuku. Ma raaitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu. Saya tidak pernah melihat pendidik sebelum dan setelah beliau ahsana ta'liman minhu, yang sangat pandai mendidik daripada beliau. Itu pujian dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini sumpah kepada ayah ibu tidak diperbolehkan ya bagi seorang muslim. Tentu ini masanya adalah mungkin syariat terkait dengan sumpah itu belum sampai kepada mereka. Fawallah ma kaharoni wala dorobani wala syatamani. Demi Allah, Rasulullah itu tidak memarahiku, wala dorobani, dan tidak memukulku, wala syatamani, dan tidak pula mencela. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shalah. Kemudian Rasulullah menyampaikan ini ketika berbalik badan sudah selesai sholat. Inna hadhihi shalah. Sesungguhnya kita ini sedang sholat. La yasluh fiha syai'un, tidak sah sholat ini min kalamin nas, dari perkataan manusia. Maksudnya tidak boleh berkata-kata di dalam sholat itu. Innama huwa tasbih. Sesungguhnya di dalamnya ada tasbih, takbir, wa qiraatul Quran, dan bacaan Al-Quran. Jadi cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati kesalahan di antara para sahabat ini tidak kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami, tidak memarahi, tidak membenci, dan juga tidak mencela, bahkan tidak memukul, tetapi hanya menyampaikan sesungguhnya ini adalah sholat. Jadi tidak sah sholat itu kalau ada perkataan manusia di dalamnya. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada tasbih, qiraatul Quran, takbir, dan qiraatul Quran. Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, ada beberapa hal yang kurang lebih ya yang disampaikan oleh beliau, bahwa dari hadis ini yang pertama, sholat berisikan tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Ucapan selain itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada yang bersin, Afwan, Ustaz. ya. Ada yang menutupi presentasinya. Sepertinya ke klik kanan itu. Oh, gitu. Oh. Bentar, ini. Oke. Syukron, Ustaz. Ini ke klik kanan lagi ya. Baik, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis tadi, bahwa di dalam sholat hanya ada tasbih, takbir, dan juga bacaan Al-Quran. Selain itu tidak diperbolehkan, dan adanya isyarat, Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian. Beberapa hadis menyebutkan yang pernah terjadi jika ingin berkomunikasi itu bentuknya isyarat. Misalkan ada orang yang hendak lewat di depan kita, kita tidak bilang awas atau jangan lewat dan seterusnya, tetapi kita menggunakan isyarat tangan agar mereka tidak lewat di depan kita. Juga suatu ketika misalkan ada bahaya dan lain sebagainya yang memang perlu untuk ditindaki oleh orang lain, maka menggunakan isyarat. Kemudian Rasulullah mendapati sahabat yang melakukan kesalahan namun tidak menegur dengan cara memarahi, memukul, atau bahkan mencela, tapi dengan memberikan penjelasan bagaimana ya
benar, langsung kepada solusi. Dan ini dapat dipahami karena sahabat tersebut melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Sehingga cukup mudah dengan cara memberikan penjelasan bagaimana yang benar. Tidak perlu dimarahi, tidak perlu dipukul atau bahkan dicela. Kemudian dari interaksi ini Muawiyah bin Hakam Sulami menyampaikan tidak ada pendidik sebelum dan sesudah beliau yang lebih baik dalam mendidik kecuali beliau. Suatu pujian yang sangat tepat diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim berkaitan dengan hadis ini menyampaikan wa fihi bayanun makana ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azimil khuluq. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat agung. Alladzi syahidallahu taala lahu bihi. Wa min rifqihi bil jahil, dan juga kelembutannya terhadap orang-orang yang tidak tahu, wa ra'fatihi bi ummatihi, dan kelembutan hatinya kepada umatnya, wa syafaqatihi alaihim, dan juga kelembutan juga ya kepada mereka. Wa fihi tahalluq bi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, membentuk akhlak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi rifqi bil jahil wa husni ta'limihi wa lutfi bihi wa takribi shawab ilaihi. Penting dalam mendidik itu upayanya bukan untuk membentuk ya, atau bahkan memuliakan kebenaran itu sendiri, tetapi mendekatkan umat, mendekatkan orang kepada yang benar. Di sini adalah takribus shawab ilaihi, mendekatkannya kepada kebenaran, sehingga tidak menggunakan cara-cara yang kasar, cara-cara yang ya kurang tepat seperti itu. Kemudian di bagian selanjutnya Syekh Abdul Fattah Abu Gudah setelah selesai bagian pertama soal dalil bahwa Rasulullah itu sebaik-baik pendidik, Syekh Abdul Fattah menambahkan kesaksian sejarah atas keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik. Jika tadi itu adalah dalil dari Al-Quran dan juga hadis, beliau Syekh Abdul Fattah Abu Gudah menambahkan dari sejarah. Langsung saja di bagian ini Syekh Abdul Fattah Abu Gudah menyampaikan, fa'ayyul mu'allim minal murabbin takharaja alaihi adadun awfar wa ahda min hadzal rasul al-karim. Mana di antara pendidik atau di antara para murabbi takharaja ala yadihi, yang hasilnya dari didikannya adadun awfar wa ahda, banyak sekali orang-orang yang mendapatkan terbentuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlah yang banyak, yang sangat lihai dan sangat mampu memberikan petunjuk kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dari kalimat ini adalah tidak ada tandingan, Rasulullah ini tidak ada tandingannya dalam hal mendidik. Alladzi takharraja bihi haulahil ashab walittiba, yang darinya, dari Rasulullah itu hadir para sahabat dan juga para muttabi'. Wa kaifa kanu qablahu, coba lihat bagaimana mereka sebelumnya, wa kaifa sarau ba'dahu, dan mari kita lihat bagaimana mereka setelahnya. Inna kulla wahidin min haulahil ashab, sesungguhnya setiap orang dari para sahabat itu dalilun natikun ala izami hadzal mu'allim, sudah menjadi bukti yang sangat nyata atas keagungan pendidik murabbi al-farid al-awhad yang sangat agung dan mulia ini. Wa hadza yudzakkiruna bi kalimatin thayyibatin jiddan. Maka ini mengingatkan kita pada satu perkataan yang sangat mulia, sangat indah, libak di jahabadah al-usuliyin, oleh para cendekiawan terdahulu. Ini ada satu kalimat yang sangat indah dari para cendekiawan di masa lalu yang menyampaikan, laulam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun illa ashabihi, kalau tidak ada pada diri Rasulullah itu mukjizat selain
para sahabatnya lakafau li isbati nubuwwatihi. Sudah cukup untuk menjadi bukti atas kenabian beliau. Jadi seandainya Rasulullah tidak memiliki mukjizat yang lain, asalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki para sahabat saja, itu sudah cukup untuk menjadi bukti betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang nabi. Ya, ini apa namanya kalimat yang disampaikan oleh para sahabadah atau para ulama di masa lampau. Kemudian ini tambahan dari kami sebagai informasi kembali, jika di bagian kiri bawah ini berwarna toska ya, itu berarti ini sumbernya dari kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim. Saya sendiri mendapati 3 sumber untuk kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim sendiri. Yang pertama yang versi Muhammad Sang Guru dengan terbitan Turos, kemudian yang kedua terbitan yang sebelumnya, dan yang ketiga adalah dengan bahasa Arab. Jadi dari 3 itu. Adapun tambahan yang lain dari buku-buku yang lain. Berkaitan dengan kemampuan atau apa namanya hasil bentukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada sedikit kutipan dari Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah jilid 1. Ajaran yang diawali 5 ayat, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, berisikan tentang peringatan bahwa Allah yang menciptakan manusia dari darah dan Allah pula yang menjadikan manusia berilmu. Allah juga yang menciptakan manusia dapat membaca dan menulis. Wahyu ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad. Dari kenabian ini, sejarah dapat diubah hanya dengan realitas sarana yang sangat sederhana. Perhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang ummi. Ya, beliau tidak dapat membaca dan juga tidak dapat menulis. Tetapi dari realitas yang sederhana itu berdampak abadi dan menembus daratan, lautan hingga udara yang tidak terbatas. Dalam durasi waktu yang berbataskan akhir zaman digerakkan oleh personal yang merupakan tiny creative minority, kelompok kecil minoritas yang penuh kreativitas. Jadi para sahabat, orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari sana muncullah peradaban Islam yang sangat agung, sangat mulia, dan sangat besar hingga mencapai posisi sekarang ini. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat sekalian, di mana posisi kita dalam peradaban itu sangat tergantung bagaimana kita memuliakan ilmu. Maka dari itu ada satu peradaban yang mungkin kita juga bisa ambil darinya pelajaran. Salah satunya adalah di Turki, Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian. Pada tahun 2020 lalu, Turki itu menyelesaikan pembangunan kompleks kepresidenan. Jadi mereka membangun kompleks kepresidenan. Bangunan utamanya bukan istana presiden, tetapi perpustakaan. Dan ini menjadi perpustakaan salah satu yang terbesar di dunia. Selesai di tahun 2020, tepatnya di Ankara sebagai ibu kota Turki. Bagian dalam perpustakaan ini terdapat bola dunia yang di sekeliling temboknya tertulis Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang belum diketahui. Suatu peradaban yang ingin menjadi besar, suatu peradaban yang ingin menjadi kuat, bukan dibuktikan dengan jumlah tentara, jumlah senjata, atau letak geografis. Justru suatu peradaban yang kuat malah dipimpin oleh ilmu pengetahuan. Dan itulah yang seharusnya perlu untuk kita gerakkan. Baik, kita lanjutkan ke dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim. Bagian selanjutnya adalah upaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghapus kebodohan serta kecamannya terhadap kelesuan dalam belajar dan mengajar. Jadi upaya Rasulullah dalam menghapuskan kebodohan. Kita sudah belajar 3 hadis dan kita memasuki hadis keempat, dan ini memang cukup panjang ya.
Dari Alqamah bin Sa'ad, Anil Alqamah bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Abza. Dari Alqamah bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Abza, an abihi, dari ayahnya. An jaddihi, dari kakeknya. Ya, ini seperti biasa di dalam sanad hadis itu ada riwayat keluarga ya. Dari ayahnya, dari dari kakeknya. Misalkan Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari Umar begitu, jadi ini dari kakaknya. Maka suatu hal penting juga pelajaran bagi kita bahwa sangat penting juga untuk mewarisi ilmu di dalam lingkungan keluarga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah suatu ketika berkhutbah, Zata yaumin fa'asna ala tawafil minal muslimin, kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kebaikan kepada orang-orang Islam. Summa qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum. Sungguh mengherankan suatu kaum enggan memberi pemahaman agama. Yufaqihuna itu memberikan pemahaman, jiranahum, tetangganya. Wala yu'allimunahum, dan tidak mau mengajari mereka, mendidik mereka. Wala ya'izunahum, dan tidak mau mendidik mereka. Wala ya'murunahum, tidak menyeru mereka. Wala yanhaunahum, dan tidak mencegah mereka. Jika kata ya'muruna wa yanhauna ini jadi satu, maka sudah yang dimaksud berarti ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, dan yanhauna 'anil munkar, mencegah daripada yang munkar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa ma balu aqwamin, sungguh mengherankan suatu kaum, la yata'allamuna min jiranihim, tidak mau belajar dari tetangganya, wala yatafaqqahuna, dan tidak mau mencari tahu, wala yata'azzuna, dan tidak mau mendapatkan nasihat. Wallahi la yu'allimunna qaumun jiranahum, demi Allah seharusnya orang itu, suatu kaum itu mengajarkan tetangganya, wa yufaqqihunahum, dan memahamkan mereka, wa ya'izunahum, menasihati mereka, wa ya'murunahum, menyeru mereka kepada kebaikan, wa yanhaunahum, dan mencegah mereka dari yang munkar. Wal yata'allamana qaumun min jiranihim, dan seharusnya suatu kaum itu belajar dari tetangganya. Wa yatafaqqahuna, dan mencari pemahaman dari mereka. Wa yatafattanuna, kemudian mencari nasihat dari mereka. Aula u'ajilunnahu al-uqubah, kalau ini tidak dikerjakan maka sama saja menyegerakan hukuman di dunia. Summa nazala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar dan kembali ke tempat beliau, ke kamar beliau. Faqala qaumun, kemudian setelah khutbah itu tadi, para umat Islam, para sahabat masih berada di lokasi. Mereka berdiskusi, man tarawnahu anna bihaula, siapa kira-kira yang dimaksudkan Rasulullah dari khutbah tadi? Qala al-Asy'ariyin, sebagian mengatakan sepertinya yang dimaksud Rasulullah itu Asy'ari, orang-orang Asy'ari. Hum qaumun fuqaha, ini bukan Asy'ari yang sebagaimana kita kenal ya, tetapi ini yang ada di masa para sahabat. Hum qaumun fuqaha, mereka ini adalah orang-orang yang pintar. Walahum jiron, kemudian mereka memiliki tetangga, zufatun minal miyah wal a'rab, yaitu orang-orang yang tinggal di sekitaran danau dan juga lembah. Fabalagha dzalika al-Asy'ariyin, kemudian cerita tentang khutbah ini tadi sampai kepada mereka para kaum Asy'ari. Fa'atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, dzakarta qauman bi khairin, ya Rasulullah, engkau menyebut suatu kaum dengan kebaikan. Wa dzakartana bi syarrin fama baluna, kemudian engkau mengatakan
kami dengan buruk. Sebenarnya apa yang sudah kami kerjakan? Maksudnya kami itu berbuat apa kok bisa dianggap buruk seperti itu? Faqala la yu'allimanna qaumun jiranahum, sebagaimana yang ada di dalam khutbahnya, wal yufaqihunnahum wal yufattinannahum wal ya'murunahum wal yanhaunahum. Agar mereka memahamkan, menasehati, menyeru, dan juga mencegah. Wal yata'allamana qaumun min jiranihim, dan agar orang-orang itu belajar dari tetangganya, meminta nasihat, mencari kepahaman, atau tidak sama saja dengan mensegerakan ukubah atau hukuman di dunia atau azab di dunia. Faqalu ya Rasulullah anufat pinu ghairana, ya Rasulullah, apakah kami harus menasehati orang selain kami? Fa'ada qauluhu alaihim, kemudian perkataan itu diulangi lagi. Fa'adu qaulahu anufat pinu ghairana, kemudian Asy'ariyin ini juga kembali mengulang pertanyaannya, apakah kita harus menasehati selain kita? Faqala dzalika aidan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan yang tadi. Jadi diulang-ulang terus perkataan tadi sampai 3 kali. Faqalu amhilna sanatan. Orang-orang Asy'ariyin ini mengatakan kepada Rasulullah, beri kami waktu 1 tahun. Fa umahhiluhum sanatan yufaqqihunahum wa ya'lamunahum wa yu'allimunahum wa yufattinunahum. Maka mereka diberikan waktu 1 tahun untuk memahamkan, mendidik, dan menasehati tetangga mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui ucapan Daud dan juga Isa putra Maryam. Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkar fa'alu. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Hadis keempat ini tadi merupakan hadis riwayat Tabrani. Dari sini banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan sungguh mengherankan satu kaum yang tidak mau mendidik, tidak mau memahamkan, tidak mau menyeru, tidak mau mencegah itu tadi. Ini menunjukkan ila izami haqqihim ala ikhwanil alimin. Menunjukkan betapa besarnya hak mereka atas saudara-saudara mereka yang berilmu. Artinya adalah orang-orang yang berilmu punya posisi yang penting untuk menasehati, mendidik, memahamkan orang lain, termasuk menyeru orang lain. Wajironahum al-arifin, dan juga orang-orang yang tetangga yang lebih tahu atau lebih punya pengetahuan. Wadzalika lihaqqi ukhuwah al-islami. Itu menunjukkan persaudaraan di antara umat Islam di antara mereka. Wa lihaqqil jiwar ma'aha aidan. Dan ini juga hak bertetangga. Jadi sudah haknya orang-orang yang tidak tahu itu untuk mendapatkan pengetahuan dari tetangganya. Wa haqqul jiwar fil Islam kada yakunu bimanzilatin haqqir rahim al-mujib lil miras. Sampai-sampai haknya tetangga di dalam Islam itu menyamai kedudukan orang-orang yang mendapatkan warisan. Ya. Ini perkataan Rasulullah SAW. Mazala Jibril yusini bilja. Jibril itu selalu menasehatiku tentang tetangga. Hatta zonantu annahu sayuwarisuhu. Sampai saya mengira saya diharuskan untuk mewarisi tetangga.
Faqad nabbaha alaihi salatu wassalam bihadza ala annal jar qaraba ayakuna warisan min malihi mali jarihi. Ya. Sampai-sampai ini menunjukkan peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tetangga itu sangat dekat sampai hampir menjadikan warisan harta tetangga. Bisa babil jiwa, ya. Karena bertetangga wahwa kurbudar. Maksud dari tetangga itu adalah yang rumahnya dekat seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Budah memberikan penjelasan berikut. Pertama, bertetangga ada dua tingkatan. Yang pertama, mula sokoh atau bertetangga karena berdampingan. Nah, ini bertetangga karena kedekatan rumah. Ya, biasa ya, tetangga biasa. Tetapi tetangga itu yang dimaksud jiwar, tetangga itu tidak hanya karena kedekatan rumah, tapi juga mukhalatoh, yaitu tetangga karena satu masjid. Rumahnya sih nggak dekat, tapi misalkan beliau sering ke situ karena kantornya di situ, nah itu juga termasuk dari tetangga. Bertetangga karena masjid, karena sekolah, anak-anak yang sekolahnya sama dengan sekolah anak-anak kita, itu juga termasuk tetangga. Kita sering ke pasar, berbelanja di pedagang yang kita sering temui, itu juga termasuk tetangga. Kita di tempat kerja bertemu dengan rekan-rekan kerja, itu juga termasuk tetangga. Jadi tetangga itu tidak hanya yang rumahnya dekat dengan kita, tetapi juga satu masjid, satu sekolah, satu pasar, satu tempat kerja, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula warisan. Warisan itu juga ada dua hal. Yang pertama adalah warisan hissi atau material. Hissi itu berarti yang bisa terindra ya. Seperti harta, rumah, kemudian apa lagi? Ya, hal-hal yang bersifat material ya. Namun ada juga warisan maknawi atau non-material. Dan disinilah letak ilmu, yaitu warisan non-material, maknawi. Dan inilah salah satu hak tetangga yang paling ditekankan. Bukan warisan harta, tetapi warisan maknawi atau ilmu. Maka dari itu sangat penting dalam hal mewarisi, tidak hanya mewarisi harta kita kepada anak-anak kita dan juga orang-orang terdekat kita, tetapi juga mewariskan ilmu. Syekh Mustafa Zarqa memberikan pendapat berkaitan dengan hadis ini dalam kitabnya Madkhul al-Fiqhi al-Am. Beliau menyampaikan inna hadzal mauqif al-azim fi i'tibari taksir fi ta'lim wa ta'allum jarimatan istima'iyatan. Sesungguhnya ajaran yang agung ini memberikan penjelasan bahwa kelesuan dalam proses belajar mengajar merupakan bentuk jarimah istimaiyah, bentuk kejahatan masyarakat, kejahatan sosial. Yastahiqu murtakibuha al-uqubah ad-dunyawiyah. Pelakunya mendapatkan hukuman di dunia. Sungguh belum pernah ada lam yarau at-tarikh lahu mathilan fi taqdisil ilmi. Belum ada di dalam sejarah yang menyucikan ilmu selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun setelahnya. Ini menunjukkan betapa umat Islam sangat memuliakan dan sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya dari sini juga hadis ini Rasulullah menekankan betapa besarnya hak dan kewajiban tetangga atas tetangga yang lain, termasuk dalam hal ilmu dan pembelajaran. Kemudian orang atau kelompok yang berilmu memiliki tanggung jawab untuk mendidik orang atau kelompok lain yang di dekatnya yang berilmu. Jadi mereka yang memiliki ilmu tidak untuk disimpan sendiri. Apabila bisa dan memiliki kesempatan, seharusnya ilmu itu dibagikan, termasuk kepada tetangga.
Ilmu dapat menghindarkan orang lain dari kejahilan dan perbuatan mungkar sehingga selamat dari hukuman Allah dunia dan akhirat. Tadi disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak terjadi upaya saling menasehati, saling belajar, saling mendidik, itu sama saja menyegerakan ukubah atau hukuman Allah di dunia. Dan ini yang tentu kita tidak inginkan. Apabila proses saling belajar, saling menasehati, saling mencegah itu berhenti, apalagi yang ditunggu? Tentu saja keburukan itu akan menyebar dengan sangat cepat. Dan itulah yang menyebabkan hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Maka umur kelompok atau orang adalah kesempatan baginya untuk bertobat. Kalau kita mendapatkan umur atau keluasaan ini, keleluasaan waktu itu sebenarnya adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menambah amal soleh. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang atau kelompok wajib saling mengingatkan jika terjadi kemungkaran di sekitarnya, dan itulah keburukan yang seburuk-buruknya. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 79, biasanya ya, keburukan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa makanu yaf'alun itu bukan tertuju pada perbuatan buruknya, tetapi tertuju pada tidak maunya mereka untuk saling menasehati, tidak maunya mereka untuk saling mengingatkan. Justru keburukannya terletak di situ. Ini ada hadis yang juga menjadi yang digunakan berkaitan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 78-79. Hadisnya dari Abu Daud, dari Abdullah bin Mas'ud. Agar lebih mengena kita baca artinya. Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekurangan pertama yang ditimpakan pada Bani Israel adalah bahwa hal pertama yang akan dilakukan seseorang ketika bertemu dengan orang lain adalah berkata, hai manusia, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang sedang kamu kerjakan, karena itu tidak halal bagimu. Jadi pertamanya Bani Israel itu ketika saling bertemu, mereka saling mengingatkan. Mereka berkata, bertakwalah kepada Allah, jangan mengerjakan yang kamu kerjakan itu karena itu tidak halal. Awalnya seperti itu. Kemudian dia akan bertemu dengannya keesokan harinya, dan itu tidak akan mencegahnya untuk menjadi pemakan, peminum, atau duduk di sebelahnya. Maksudnya adalah orang-orang yang berbuat mungkar tadi. Ini hadis aslinya. Summa yalqahu minal ghad, kemudian bertemu mereka besoknya, fala yamna'ahu dzalika ayakuna akiluhu wa syaribuhu wa qa'iduhu. Ya, mereka tidak mencegah lagi. Ketika hari pertama mereka mencegah untuk berbuat hal yang haram, hari keduanya mereka membiarkan. Jadi tidak kembali mengingatkan. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekurangan pertama yang ditimpakan dari Bani Israel. Jadi ketika mereka melakukan itu, Allah menghantam hati beberapa dari mereka satu sama lain. Hati mereka semakin keras dan menghantam satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat 78-79 Al-Maidah, yaitu dia melaknat orang-orang kafir di antara Bani Israel dengan lidah Daud dan Isa putra Maryam sampai akhir ayat. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan, beliau bersabda, tidak, demi Allah kalian harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pegang tangan penindas, paksa dia untuk berpegang teguh pada kebenaran. Pegang tangan orang-orang yang zalim dan paksa dia untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Paksa dia untuk berpegang teguh pada kebenaran sepenuhnya
dan atau Allah akan memukul hati sebagian kalian dan mengutuk kalian sebagaimana Dia mengutuk mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi bagaimana kita dapati hari ini? Awalnya suatu kemaksiatan sudah dinasihati, sudah diingatkan. Tapi lama-lama apa yang terjadi yaitu dinormalisasi. Ya, ini satu hal yang menjadi peringatan bagi kita semua dan telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari sini ada pelajaran penting yang juga ada di menjadi satu perkataan di Afrika, satu frasa, yaitu it takes a village to raise a child. Membutuhkan peran satu desa untuk merawat seorang anak. Pepatah dari Afrika. Untuk menumbuhkan seorang anak itu butuh peran satu desa. Sehingga yang bisa dipahami di sini adalah bahwa untuk membesarkan seorang anak bukan hanya menjadi tugas atau tanggung jawab ibu, ayah, keluarga, tidak hanya tugas mereka saja, tapi semua yang ada di dekat anak menentukan tumbuh kembangnya. Kemudian hal ini juga termasuk pemerintah ya di semua level, mulai dari negara sampai RT, RW, itu memiliki peran dalam pendidikan. Media seperti media cetak ataupun berita itu juga penting untuk pendidikan. Tidak hanya kemudian mengedepankan yang sedang viral tanpa memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan anak. Juga termasuk pemengaruh ya, influencer. Influencer ini namanya saja pemengaruh ya, memiliki pengaruh. Yang artinya seharusnya ini menjadi peran penting dalam pendidikan. Jangan kemudian influencer dibiarkan berkata kasar, berucap kotor. Mereka mengatakan bahwa, loh kenapa sih saya tuh influencer kok diatur-atur? Kalau saya membuat konten ya terserah saya lah, suka-suka saya. Saya kan bukan pendidik. Nah ini, kata-kata saya bukan pendidik ini yang menjadi masalah. Karena seharusnya setiap dari kita memiliki pesan atau memiliki peran dalam hal pendidikan. Dan itu menunjukkan betapa abainya beberapa orang terhadap pendidikan. Hingga pedagang atau pengusaha sekalipun memiliki peran penting dalam pendidikan. Sempat viral ya, ini juga saya ingat Kak Cah pernah memposting ini ya, berkaitan dengan pedagang di satu event di Jogja yang menggunakan nama-nama yang mohon maaf kurang etis ya, nama-nama makanan. Nama-nama makanan dibuat seunik mungkin sampai-sampai tidak memperhatikan etika. Ya, digunakanlah nama-nama kemaluan atau hal-hal yang bersifat tidak etis lah, tidak baik. Nah, apakah hal yang seperti ini yang mau disajikan kepada anak-anak kita, generasi-generasi setelah kita? Nama-nama menu, bahkan ada hari ini bakso yang bentuknya dibuat sedemikian rupa. Ini seolah-olah nggak penting berkaitan dengan pendidikan. Tidak penting mendidik generasi. Yang terpenting adalah viral, laku, dan seterusnya. Padahal setiap orang punya pengaruh penting dalam pendidikan. Anak-anak itu ada di mana-mana. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah. Anak-anak itu juga jajan, anak-anak itu juga nonton TV, anak-anak itu juga melihat channel YouTube. Jika mereka semua yang ada di sini abai terhadap pendidikan, maka ya tentu ada dampak yang terjadi pada anak-anak setelah kita. Kemudian berkaitan dengan nasihat, tadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 789 dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk saling menasihati, saling mendidik, saling memahamkan, mencegah dari perbuatan yang mungkar dan juga menyeru kepada perbuatan yang baik. Tapi hari ini adalah seringkali disebut eranya MJOB, ya. Mind your own business, nggak usah mikirin orang lain, ya. Pikirin aja dirimu sendiri. Ya, sehingga nasihat itu sangat jarang
terjadi. Orang-orang jadi enggan untuk memberikan nasihat, enggan untuk mengingatkan, dan yang terjadi adalah apa? Bentuk kemaksiatan atau keburukan itu menjadi normal. Dan itulah yang terjadi kata-kata normalisasi. Nah ini Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat, searching aja di threads atau di media sosial kata normalisasi. Banyak orang ingin menyuarakan hal-hal yang tidak baik untuk dinormalkan. Ini saya izin screenshot juga dengan eh, men, mensensor namanya ya. Tapi kalimatnya kita coba perhatikan. Normalisasi makan berdua sama cowok itu nggak harus pacaran. Yang berarti ini yang dimaksud adalah perempuan makan sama laki-laki itu nggak harus pacaran. Pertama adalah dalam diri kita bahwa umat Islam pacaran saja sudah tidak normal seharusnya. Tapi ini normalisasi makan berdua sama cowok nggak harus pacaran ya. Bisa aja yang lain. Kemudian ini berkaitan dengan keluarga. Normalisasi untuk tidak dekat dengan ipar dan mertua, menjaga jarak untuk menghindari konflik dan menjaga kewarasan. Ya mungkin ada situasi di mana ipar dan mertua itu misalkan terlalu menekan dan seterusnya. Tapi kalau dinormalkan tidak dekat, ini kan juga hal yang kurang tepat juga. Nah, kata-kata normalisasi ini sering disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat haram bahkan. Normalisasi keluar nggak harus pakai jilbab, ya. Normalisasi pakai baju sesukanya, tidak menutup aurat. Kata-kata normalisasi itu jadi hal-hal yang kurang tepat menurut kita ya umat Islam. Sehingga kita sangat perlu mengcounter argumen hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang penting dipahami adalah nasihat tidak selalu berarti ikut campur urusan orang lain. Jika ada orang-orang yang misalkan berbuat salah dan seterusnya, menasehati itu bukan berarti kita ikut campur ya. Kita hanya justru kita ikut terlibat dalam masyarakatnya, bukan kepada orangnya, bukan pada individunya. Misalkan ada yang merokok di dalam masjid, begitu ya. Kita nasihati untuk tidak merokok di dalam masjid. Bukan kita ikut campur terkait dengan orang tersebut merokok atau tidak dan seterusnya. Ya mungkin itu salah satu faktor, tetapi faktor yang lebih besar adalah dampaknya terhadap ruangan masjid, kemudian dampaknya kepada orang-orang di sekitar. Jadi tidak selalu berarti ikut campur urusan orang lain. Kemudian cara menasihati juga harus tepat. Tidak harus menasihati itu dengan marah-marah atau dengan bermuka masam gitu ya. Seringkali menasihati itu karena merasa lebih baik. Nah itu juga kurang tepat. Ya, kita menasihati bukan karena merasa lebih baik, tapi kita menasihati karena kita peduli. Ya. Misalkan terjadi di salah satu daerah itu anak-anak yang ketika selesai sholat Jumat langsung berhamburan menuju tempat lokasi Jumat berkah. Nah, kemudian anak-anak ini dimarahi begitu ya sama takmirnya atau sama pengurusnya. Nah ini kan kurang tepat, sehingga menghasilkan anak-anak yang mungkin malah merasa jauh dari masjid atau bahkan tidak suka lagi dengan orang-orang masjid dan seterusnya. Maka cara menasihati juga tidak harus dengan marah-marah, harus dengan cara yang lebih tepat. Nah inilah upaya Rasulullah SAW dalam menghapus kebodohan. Jadi tidak bisa hanya dibebankan kepada guru saja, kepada pendidik saja, atau kepada orang-orang yang memiliki posisi tertentu saja. Upaya menghapus kebodohan itu dilakukan oleh semua pihak, semua kalangan dan semua orang. Setiap dari kita punya peran penting untuk menghapus kejahiliahan. Ya, jadi jangan diam saja. Jika mendapati hal-hal yang tidak lumrah, hal-hal yang tidak baik, perlu kita sajikan nasihat. Dan nasihat tidak harus berupa tadi ya,
Tidak harus kita tembak orangnya, kita sakiti hatinya dan seterusnya, tidak. Bisa dengan sendirian ya. Lah, nyindir-nyindir kalau bisa berbicara langsung saja. Enggak. Rasulullah melakukan ini sebagaimana yang kita pelajari kemarin ya. Itu tidak dengan cara sorohah, tidak dengan cara terang-terangan, tapi memberikan satu kalimat yang sangat terselubung yang ingin memberikan apa namanya hikmah kepada orang yang dinasihati. Sehingga sekali lagi semoga upaya-upaya kita dalam mendidik itu menjadi berbuah ya untuk generasi setelah kita, kebangkitan umat ada di generasi-generasi setelah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Barangkali nanti ada sesi diskusi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Evan. Sangat luar biasa nih, Bapak Ibu, materi pada malam hari ini. Di sini juga kita bisa melihat bahwa Rasulullah ini bisa dikaitkan dengan ilmu saat ini, begitu. Dari perspektif psikologi ya, kita ada transformative learning oleh Jack Meziro tahun 91, bahwa pembelajaran sejati terjadi ketika seseorang mengalami pergeseran paradigma berpikir atau meaning perspektif, bukan sekedar memperoleh data baru. Jadi tidak hanya menerima informasi-informasi saja, tetapi dia juga mengalami perubahan mindset seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu secara konsisten untuk mengubah pola pikir jahiliyah menuju kesadaran tauhid, tanggung jawab sosial, dan spiritualitas. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi membentuk hati yang mencintai kebenaran. Seperti itu. Seperti dicontohkan dalam kitab yang dibahas oleh Ustaz Ivan tadi ya, dalam contoh kasusnya Muawiyah, yang mana dia menyaut bersin seseorang ketika sedang sholat, dan Rasulullah ketika mengingatkan sangat tidak ada celah seperti itu. Bahkan Rasulullah tidak menyalahkan gitu. Dan Rasulullah tadi ya, ketika sudah selesai sholat, berbalik dan menyampaikannya secara umum seperti itu, bahwa ketika kamu sholat, kalau kamu mengucapkan kalimat yang bukan kalimat-kalimat untuk sholat gitu ya, itu berarti membatalkan. Itu kan secara umum, sehingga yang bisa belajar tidak hanya Muawiyah, tapi juga makmum-makmum yang lain seperti itu. Sehingga Rasulullah memang tidak pernah mempermalukan yang bodoh. Ini juga selaras ya dengan teorinya Carl Rogers seperti itu. Di sini juga membentuk apa ya, keamanan. Dia merasa aman untuk belajar seperti itu. Dia tidak disalahkan gitu ya. Bahkan Rasulullah juga bahwa itu sholat gitu, ibadah yang sangat sakral gitu ya. Beliau tidak langsung menyalahkan Muawiyah, tapi menyampaikan bahwa jamaah sekalian, ketika kamu sholat, kemudian kamu mengucapkan kalimat yang tidak bacaan sholat, itu bisa membatalkan sholat dan sebagainya. Sehingga itu membentuk Muawiyah tidak merasa dijudge seperti itu ya, dan itu membentuk keamanan emosional sehingga dia akan belajar lebih maksimal seperti itu. Dia juga memberikan tadi ya, apa ya, istilahnya kayak bintang 5 gitu kepada Nabi Muhammad, bahwa dia mengajarkannya itu dengan cara yang sangat-sangat mulia seperti itu. Kemudian dari kasusnya kaum Asy'ariyin juga ya, di sini ada teori psikologi perkembangan by Vygotsky gitu ya. Pembelajaran efektif terjadi bila instruksi diberikan pada tingkat yang sedikit di atas kemampuan gitu. Cukup menantang tetapi masih dapat dijangkau. Seperti itu. Di situ Rasulullah memberikan makna tersirat gitu ya, tidak kemudian langsung menyebutkan bahwa yang di apa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kaum Asy'ariyin seperti itu. Tapi Rasulullah hanya menyampaikan kasusnya seperti apa ketika ada orang yang berilmu tapi tidak memberikan ilmunya kepada tetangganya, maka apa dampaknya dan sebagainya seperti itu. Dan itu juga tidak langsung kemudian kaum Asy'ariyin dapat jawaban seperti itu. Bahkan Rasulullah juga mengulangnya sampai 3 kali, tapi tidak menyebutkan bahwa itu mereka, sehingga Rasulullah apa ya? Kita bisa menilai bahwa Rasulullah itu memahami bahwa kaum Asy'ariyin ini kan terdidik ya. Dalam kasus tersebut adalah dia kaum yang terdidik, kemudian dia dianggap zolim karena tidak memberikan ilmunya, tidak membagikan ilmunya kepada tetangganya atau kaum sebelahnya. Seperti itu, sehingga Rasulullah menganggap bahwa kaum Asy'ariyin ini berilmu, sehingga Rasulullah menyampaikan seperti itu, harusnya mereka bisa menangkap seperti itu. Dan juga terjawab ya oleh kaum Asy'ariyin yang kemudian mereka menerima tantangan tersebut dan meminta waktu 1 tahun untuk mengajarkan ilmunya kepada tetangganya seperti itu. Nah, dalam psikologi kognitif juga ini
tadi ya, dalam kasus yang Rasulullah mengulang sampai 3 kali, gitu ya. Ini dikenal sebagai spaced repetition atau reinforcement learning, gitu. Proses yang menegaskan perilaku melalui pengulangan dan umpan balik positif, seperti itu. Sehingga beliau mengulang 3 kali agar orang memahami dan menghayati. Gitu. Mungkin ketika dalam penyampaian yang pertama, gitu ya, kaum Asyarin masih masa ini kita sih, gitu. Padahal kita udah sholat, misalkan udah beribadah dan sebagainya, kok kita masih dianggap salah gitu, apa salah kita gitu kan, dia masih denial seperti itu, bahwa aku nggak salah kok dan sebagainya. Ketika Rasulullah mengulang sampai 3 kali, akhirnya mereka punya waktu untuk memahami lagi yang dimaksud oleh Rasulullah dan menghayati, sehingga tadi ketemu maksudnya, oh maksudnya seperti itu, sehingga kayaknya eh, kita perlu waktu 1 tahun nih untuk menjawab tantangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan sedikit ya untuk Bapak Ibu para hadirin. Mungkin karena waktu sudah jam 20.38 kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu ya, Ustadz Evan. Mungkin dari peserta ada yang ingin berdiskusi. Oke, sudah ada satu dari Ibu Marliani Selian dari Aceh ya. Jauh sekali ini mau berbicara langsung atau melalui chat, Ibu Marliani. Boleh open mic kalau misalkan mau langsung. Ada Kak Dian ya, yang kedua. Halo, Ibu Marliani Selian. Halo. Duh, Oke, sudah terbuka ya Ibu mic-nya ya. Oke. Baik. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera ya Ustadz, biar sinyalnya enak kedengaran suaranya. Kalau dibuka sinyalnya khawatirnya terganggu. Halo? Ya, silakan Ibu Mariani sudah terdengar. Baik. Ustadz, ini mungkin agak sedikit ini ya, mungkin agak panjang lah ya, sharing sedikit. Jadi ini fakta di lapangan ini, karena ketepatan saya memang guru ya. Nah, murid-murid saya itu anak SMA. Nah, fakta di lapangan ya, ternyata kita pada saat kita menghadapi anak SMA dengan zamannya kita dulu dengan zamannya kita sekarang itu memang jauh sekali. Ya, ini contoh misalkan dalam segi bahasa saja. Terkadang kita guru ya kan harus banyak belajar gaya bahasa anak zaman sekarang. Karena kalau kita nggak tahu ya kan gaya-gaya bahasa mereka, terkadang kita terkecoh seperti itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya pada saat kita berusaha belajar ternyata bahasa-bahasa mereka itu naudzubillah min zalik ya, artinya jauh sekali dari tuntunan-tuntunan agama seperti itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu Ustadz, bagaimana sebenarnya kita menyikapi untuk mengajak anak-anak kita kembali lagi dari segi bahasa yang layaknya seharusnya bisa mereka sampaikan secara santun, kemudian apa namanya isi pembicaraannya juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh agama kita. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz, nah ini terkait dengan ini ya, pengulangan terhadap anak-anak. Hari ini saya merasakan pada saat ingin menyampaikan sesuatu dengan anak-anak, itu ternyata efek dari pengulangan yang berkali-kali itu seakan-akan menurut saya ini, karena ini saya rasakan di lapangan, seakan-akan apa yang kita sampaikan itu tidak didengarkan anak. Ya, jadi misalkan ini ya, kita mengajak mereka, ya kan? Mungkin kadang kita mencoba untuk mengkoreksi, mungkin bahasa kita mungkin terlalu tinggi mungkin menurut versi mereka, tapi kita berusaha untuk menyelaraskan bagaimana mereka bisa menerima. Ternyata terkadang mereka tidak sigap dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya Ustadz? Karena sangat terasa pada saat kita berinteraksi dengan anak-anak kita ya, apalagi pada saat kita sebagai guru itu kan sebenarnya tugas kita bukan hanya sekedar guru saja, tapi ada nilai-nilai dakwah yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak gitu kan, nilai-nilai agama yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Mungkin itu Ustadz pengalaman pribadi di lapangan ya, apalagi dengan kondisi di lapangan terus terang hari ini saya menghadapi anak-anak yang notabene orang tuanya itu pendidikannya di bawah rata-rata. Artinya kesibukan orang tua selama ini kita menganggap anak-anak yang di kota-kota besar itu kurang perhatian karena orang tuanya sibuk bekerja atau apa segala macam. Tetapi kalau kita yang di kampung-kampung ini kesibukan orang tua itu bukan hanya sekedar
mereka bekerja ya, bertani, berkebun. Tapi lebih dari itu lagi orang tuanya itu memang pendidikannya di bawah rata-rata, sehingga terkesan apa yang kita rasakan itu kitalah yang menjadi orang tua tunggal mereka, seperti itu Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Dibilang keluh kesah ataupun apa mungkin tafadhol lah. Tapi itulah yang kami rasakan di lapangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Ustaz Evan atau nanya selanjutnya? Bertanya dahulu. Boleh dijawab dulu ya, biar tidak segera berganti topik seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mariani Selian yang sudah berbagi di lokasinya yang jauh ini, benar dari Aceh ya. Ya benar Ustaz. Memang demikian ya. Saya juga seorang guru SMP, SMA. Saya juga wali kelasnya SMA, tapi non formal ya, bukan pendidikan formal seperti itu. Dan memang seperti yang dirasakan oleh Bu Mariani tadi, bahwa anak-anak ini terpengaruh banyak hal, begitu ya. Bahasa pergaulan mereka, bahasa tontonan mereka, seperti itu. Dan cuma tidak hanya dari bangsa sendiri ya, mereka juga menonton dari Korea misalkan, bahasanya juga ikut-ikut mereka, bahkan apa namanya, sampai yang diucapkan sehari-hari juga seperti itu gitu. Kadang mereka tidak tahu artinya, kadang juga tahu artinya, seperti itu. Nah ini eh, yang penting untuk kita pahami. Kadang-kadang kita perlu untuk sebagai pendidik ya, ada energi yang dibutuhkan untuk membersamai anak-anak, membersamai siswa-siswi ini berkaitan dengan dunia mereka. Apalagi jarak gap usia misalkan yang lumayan jauh, itu cenderung membuat kita agak lebih lambat gitu dalam mempelajari pergantian suasana atau pergantian yang hype di sekitar mereka. Kadang-kadang saya sendiri juga merasa tertinggal gitu. Mereka sudah ngomongin apa, saya sendiri belum tahu apa sih yang mereka omongin. Nah, maka yang penting bagi seorang pendidik, salah satunya ini sekali lagi menurut saya ya, sebagai pengalaman juga, apa yang saya pelajari dari segi pendidik, bahwa kita memasuki dunia anak-anak tanpa tercampur dengan dunia anak-anak, begitu ya. Kita paham apa yang mereka omongkan, misalkan mereka mengatakan sesuatu dalam bahasa tertentu, oh ini ucapan yang tidak baik, itu yang harus pertama dulu, kita paham masalahnya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja mengajak dialog. Nah, dialog ini tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada kedekatan. Kita itu sering tidak dianggap oleh anak-anak, apalagi seusia SMA ini, mereka itu sifatnya bergerombol. Ya. Mereka usia SMA itu sudah masa-masanya bergerombol. Jadi apa namanya, salah satu yang penting bagi anak-anak usia mereka adalah kita bagian dari mereka, menjadi seolah-olah mereka, kita ini sebagai pendidik bagian dari mereka. Jadi harus terlibat itu dalam obrolan bersama itu. Ini sudut pandang saya sebagai seorang pendidik yang non formal. Jadi jumlah perbandingan antara murid dengan guru masih sangat sedikit. Jadi saya masih bisa mengikuti obrolan anak-anak ya. Tapi apa namanya, kalau jumlahnya banyak, misalkan satu guru banding 40, saya rasa ini juga membutuhkan energi yang cukup besar seperti itu. Makanya perlu bantuan seperti konselor atau mungkin psikolog, bahkan untuk hal-hal yang memang sudah sangat membutuhkan bantuan. Kemudian menyikapinya bagaimana isi pembicaraan tadi ya. Kalau ternyata pembicaraannya adalah isinya, ucapannya adalah hal buruk, kita ajak dialog agar mereka memahami itu adalah hal buruk, dan kita sebenarnya harus mengerti apa yang kita ucapkan, begitu ya. Jadi tidak hanya ikut-ikutan. Kemudian pengulangan kepada anak-anak seakan-akan tidak didengarkan. Sebenarnya mereka mendengarkan, cuma seringkali biasanya tidak peduli, atau bahkan hawa nafsunya mengajak mereka untuk mengulangi kembali. Insya Allah ya, kalau dialognya benar, insya Allah mereka mendengarkan. Nah, inilah ujian kesabaran pendidik, yaitu mengulang kembali nasihat yang sudah diberikan kemarin. Nah, maka dari itu biasanya ada
konsekuensi. Jadi apabila mengulangi kembali hal yang sudah kami nasihati kemarin, konsekuensinya apa seperti itu, dan konsekuensi itu harus dijalankan agar tidak menjadi konsekuensi kosong, ya, tidak hanya menjadi peringatan-peringatan kosong. Tapi kalau yang sifatnya nasihat Bapak Ibu anak sekalian, yang sifatnya tidak terlalu masalah, ya, misalkan anak sholat berjamaah, di sela-sela menunggu iqomah mereka ngobrol, kita nasihati, besoknya ngobrol lagi, kita nasihati lagi. Ya sepertinya itu bukan sesuatu yang harus diberikan konsekuensi, ya kalau menurut saya sendiri. Ya biar mereka sadar sendiri bahwa berdoa di sela-sela menunggu iqomah itu penting seperti itu. Dan nasihat itu apa namanya, insya Allah jadi pahala ya bagi kita. Nggak harus kemudian kita marah-marah ketika menunggu iqomah seperti itu. Kemudian benar bahwa kita mengajar tidak sekedar jadi guru, ya, tapi juga mendidik. Bedanya adalah ada di peran pendidik itu nilai dan juga teladan. Ruh seorang pendidik. Kalau guru atau sekedar mengajar, misalkan, ketika mendapati kesalahan anak di luar jam mengajar atau di luar sekolah, ya tidak peduli. Ini sudah bukan jam sekolah, bukan jam kerja saya. Tapi kalau seorang pendidik, dimanapun anak didik kita berada, kita peduli terhadap anak didik kita. Nah ini sudah mempraktekkan ruh atau jiwa pendidik tadi. Kemudian pendidikan orang tua yang di bawah rata-rata, sehingga guru sering jadi tombak utama. Nah ini apa namanya tadi, ya, sifatnya kolektif. Memang salah satu alasan kenapa pendidikan itu perlu dilakukan oleh banyak pihak, termasuk masyarakat, itu untuk menghindari hal-hal kejadian seperti ini. Pendidikan orang tua di bawah rata-rata, ada yang lebih berat daripada itu, Bapak Ibu ikhwan sekalian, yaitu misalkan kedua orang tua tidak ada, salah satu dari kedua orang tua tidak ada, pasti ada parenting atau pola pengasuhan yang berbeda. Nah ini backupnya atau apa namanya dukungannya dari pendidik, dari masyarakat. Maka sejatinya kita harus menciptakan lingkungan, ya, menciptakan lingkungan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya terakhir yang bisa kita upayakan, ya, mendoakan, karena walaupun kita nasihati berkali-kali sampai capek sekalipun, hidayah bukan milik kita, ya. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh anak kita yang sudah kita didik jadi baik, itu juga bukan karena kita, itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya jangan diambil, ya. Ujiannya kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ridho guru itu sangat penting untuk anak didik. Ridho pendidik itu sangat penting untuk anak kita. Mungkin itu Bu Marliani, ya, salam sebagai sesama pendidik, ya, dan juga para pendidik lain di sini. Semoga kita semua bisa saling berbagi, saling menguatkan berkaitan dengan pendidik generasi masa depan umat Islam di Indonesia. Saya kembalikan ke Mas Hamzah. Amin, amin, gitu ya. Mudah-mudahan para asatid di sini, diluaskan lagi kesabarannya. Kemudian dengan Ustadz Evan sharing tentang 40 metode pengajaran Nabi ini, ya, menjadi apa ya, insight-insight baru, sehingga kita juga bisa menemukan metode yang sesuai nanti mungkin, ya, ke depannya untuk anak didik kita seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya oleh Bapak atau Ibu Dian ini yang sudah raise hand, silakan bisa on mic. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, tutup kamera. Begini Ustaz,
tadi Ustadz bilang kita juga punya kewajiban untuk memberikan ilmu kita kepada tetangga terdekat rumah ya Tat ya. Tetangga terdekat rumah. Nah, bagaimana Tat? Apakah kita ini yang misalnya baru punya ilmu sedikit, kita yang apa mengajukan diri begitu Tat? Kita mengajukan diri sementara tetangga-tetangga kita sibuk apa dengan pekerjaannya masing-masing. Apakah kita yang menyodorkan diri Tat? Yuk ngaji ini atau gimana? Sementara tetangga-tetangga yang jauh juga sudah kita tangani. Nah, apa Tat dampaknya kalau tetangga kita yang terdekat, rumah-rumah yang tetangga terdekat rumah ini tidak 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 kita sentuh, ataukah cukup dengan tetangga yang jauh tapi mereka mau? Gitu. Mohon pencerahannya Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Ibu Dian. Disclaimer dulu tadi pernyataannya Ustadz atau pernyataannya Nabi ya. Ya, jadi takutnya nanti kita salah nih, kayak yang diomongin oleh Ustadz Evan berarti dari Ustadz Evan gitu ya. Mungkin dari Ustadz Evan silakan jawabannya. Ya, saya juga cuma menyampaikan dari Nabi atau dari Al-Quran dan juga para ulama ya. Tapi juga tentu apa namanya dengan tambahan-tambahan sedikit yang boleh jadi tepat, boleh jadi kurang tepat dari saya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan menasehati, mendidik tetangga dan seterusnya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengulang tadi bahwa apa namanya Bani Israel itu dilaknat karena tidak saling mencegah di antara mereka. Nah, berkaitan dengan tadi mendidik tetangga, bagaimana nih kalau tetangga-tetangganya sibuk ya, tetangga-tetangganya tidak punya waktu untuk apa namanya belajar atau mengaji. Saya rasa dalam segi pendidikan non formal ya, ini kita hanya bisa mengajak gitu ya. Berarti mereka belum punya masalah di dalam hal ini. Hal ini belum jadi masalah bagi mereka seperti itu. Hidup mungkin sudah tercukupi dengan kerja, tidak perlu ditambah dengan yang lain-lain. Nah, maka kita perlu memahamkan bagian umumnya, yaitu misalkan bahwa generasi yang akan datang perlu kita didik dengan baik, kita perlu bekal untuk mencapai akhirat, kita perlu bekal menambah amal-amal kita sehingga kita bisa melalui masa tua dan sakaratul maut dengan baik atau bahkan melewati akhirat dengan baik. Nah, ini yang perlu disampaikan. Dan kalau tidak bisa lewat person to person ya bisa mencari cara terbaik. Saya rasa Budian tentu lebih tahu strateginya ya, mencari strategi terbaik untuk mendekati tetangga-tetangga tadi ya. Bisa lewat story tapi jangan dengan sorohah ya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak kemudian apa namanya membuat apa tidak nyaman seperti itu. Nah, kemudian yang jauh-jauh sudah terdidik, tapi yang dekat-dekat belum. Nah, ini juga tidak apa-apa, karena tadi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Budah bahwa tetangga itu ada dua, yaitu yang berdampingan, dan yang kedua adalah mukhalatah atau yang bercampur. Misalkan satu majelis taklim, rumahnya jauh-jauh, tapi karena satu majelis taklim sehingga mudah diajak. Nah, ini tidak apa-apa. Justru apa namanya biasanya kedekatan itu lebih banyak di mukhalatoh ini ya. Adapun di yang tetangga terdekat biasanya malah apa namanya jarang gitu. Dan bisa jadi tetangga yang sibuk tadi juga sudah ngaji tapi di tempat yang jauh juga. Jadi tetangga yang dekat-dekat tidak saling ngaji bareng tapi ngajinya jauh-jauh. Ya seperti kita ini guys. Ini kan kita dari berbagai daerah ya, ada dari Aceh, ada dari apa namanya Jawa Barat, ada dari Jakarta gitu. Apa namanya jaraknya cukup jauh, tapi juga mari untuk tidak melupakan tetangga terdekat seperti itu. Ya setidaknya mereka yang mau diajak terlebih dahulu.
Kalau strategi ilmu tidak bisa, ya bisa berarti strategi meja makan terlebih dahulu ya. Bisa dengan diantar-antar dan seterusnya. Kalau di pendidikan non formal ada itu Bapak Ibu anak sekalian. Misalkan kami untuk mendidik satu, oh ya sebagai informasi saya juga apa namanya sedang belajar pendidikan non formal ya di Universitas di Yogyakarta. Nah, jadi untuk mendidik satu masyarakat misalkan biasanya mereka tidak punya masalahnya, maka kita perlu melakukan pendekatan dengan baik. Ya kadang-kadang sih lewat makanan atau dikasih sesuatu, tapi harapannya dari pertemuan yang singkat itu edukasinya berjalan. Edukasi yang paling pertama adalah disampaikan masalahnya kalau kita tidak mengetahui hal ini. Itu yang bisa kita upayakan seperti itu. Ya terakhir sama gitu ya, kita mendoakan juga ya tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Barakallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan mungkin dari Mas Hamzah atau Ustadz Sujono selaku Direktur CFC. Oke, dari Ustadz Sujono mungkin mau menambahkan atau cukup terpuaskan dengan jawaban Ustadz Evan? Kiri coba lihat jalan kiri. Kami paham kiri kok. Maaf, suaranya kurang jelas. Ya, sepertinya Alhamdulillah, saya kira cukup untuk pertemuan malam hari ini. Saya tercerahkan sekali oleh para ustadz dan para peserta sekalian yang sharing pada malam ini. Syukron, jazakumullah khairan katsir. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, Ustadz Evan, dari kolom chat dari Kak Supriyasi. Assalamualaikum, izin bertanya, contoh memberi nasihat yang tepat. Itu saja, Ustadz. baik. Insya Allah tidak ada nasihat yang bisa dipukul rata. Semua nasihat harus dengan cara seperti ini tidak ada, karena semua tergantung pengetahuan kita terhadap orang tersebut. Maka sangat penting kita memahami karakteristik peserta didik kita. Mohon maaf, karakteristik orang yang akan dinasihati. Itu nanti akan ada di dalam metode pendidikan Rasulullah SAW, yaitu memahami orang yang sedang kita nasihati atau sedang kita didik. Dari situ insya Allah kita akan mengetahui cara paling tepat untuk memberikan nasihat tersebut. Seperti itu. Sebagaimana misalkan pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Rasulullah tidak pernah menjawab sama untuk beberapa orang seperti itu. Ada yang cara terbaik adalah birrul walidain, ada cara terbaik adalah berjihad fisabilillah, ada cara terbaik adalah berjihad dengan harta dan seterusnya. Ini menunjukkan pemahaman yang luas dari Rasulullah SAW kepada orang yang sedang dinasihati atau orang yang sedang dididik. Maka begitu pula dengan kita, cara memberi nasihat yang tepat adalah memahami orang yang sedang kita nasihati. Yang jelas dengan lutfin, ya, dengan lembut, tidak dengan sorohah, tidak dengan menyindir ataupun mencela. Jadi dari pelajaran yang bisa kita dapatkan di dua pertemuan ini, setidaknya kita tahu mana yang tidak boleh dulu. Adapun cara yang lebih tepat nanti kita pahami bersama dengan 40 metode tadi. Demikian. Oke, Masya Allah. Kita udah nggak sabar banget ya berarti ya. Pertanyaannya udah menuju ke inti dari buku tentang 40 metode nantinya akan dibahas bersama Ustaz Evan. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga masih memiliki semangat yang sama ya untuk berdiskusi dan juga memahami lagi atau mencari ilmu lagi dari kitab yang disajikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini. Oke, demikian Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian. Karena kita terbatas oleh waktu, terima kasih Ustaz Evan atas materi dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan kita. Kemudian mudah-mudahan kita selalu dipunyai keberkahan dan juga bisa melaksanakan ilmu yang sudah kita dapat. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita beristighfar bersama-sama sebanyak 3 kali.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim panitia undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.